tanggapan untuk Ustadz Yahya Waloni. Tujuan Isa Al-Masih dilahirkan, mempersiapkan datangnya Muhammad. 3.500 tahun jangka waktu yang begitu jauh, Allah belum mentakdirkan Nabi datang di tengah-tengah Bani Israel. Lalu lahirlah sosok dengan cara spektakuler, dilahirkan tanpa konotasi seks, dilahirkan tanpa hubungan laki-laki dengan perempuan. Lahirlah anak laki-laki dari kalangan Bani Israel, namanya Isa Al-Masih. Apa tujuan Isa dilahirkan? Mempersiapkan jalan bagi datangnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz Yahya Waloni bukan merupakan sosok atau tokoh yang asing bagi kita, khususnya bagi yang berkecimpung di media sosial. Kehadirannya seringkali kontroversial, ada yang pro dan ada yang kontra. Dalam sebuah momen atau kesempatan, beliau membuat satu pernyataan bahwa tujuan Isa Al-Masih dilahirkan adalah untuk mempersiapkan datangnya Nabi Muhammad. Kalau memang itu merupakan bagian yang terintegrasi, tidak bisa dipisahkan dari doktrin, ajaran, keyakinan, kepercayaan dari saudara kita Ustadz Yahya Waloni, termasuk juga barangkali saudara-saudaraku Muslim yang lain, maka saya tidak berhak untuk mengintervensi keyakinan, doktrin, ajaran seperti itu. Tetapi yang jelas, pernyataan dari Ustadz Yahya Waloni semakin menunjukkan dan membuktikan bahwa Isa Al-Masih yang tercatat dalam Al-Quran benar-benar berbeda dengan Yesus Kristus di dalam Alkitab. Kenapa saya katakan demikian? Atau apa argumentasi saya membuat sebuah konklusi, kesimpulan demikian? Oleh karena jelas dalam konteks kekristenan, tujuan Yesus Kristus dilahirkan, datang ke tengah-tengah dunia, di mana Sang Firman muncul turun menjadi manusia. Tubuh kemanusiaan yang dikenakan oleh Sang Firman, Sang Logos itu, melalui rahim Bunda Maria, bukan untuk mempersiapkan datangnya Nabi lain. Apa alasan mendasarnya? Yang pertama, dalam konteks keimanan kekristenan, Yesus adalah puncak pewahyuan. Jikalau di zaman dahulu kala Allah berbicara dengan berbagai cara kepada nabi-nabi, tetapi di zaman akhir Allah menyatakan dirinya melalui kedatangan Yesus Kristus, Sang Firman yang telah turun menjadi manusia. Jadi tidak ada lagi nabi lain setelah kedatangan Yesus sebagai puncak pewahyuan dalam konteks keimanan kekristenan yang bersumber dan bertitik tolak dari data dan fakta Alkitab. Hal itu jelas terlihat di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2. Dikatakan demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, maksudnya oleh anaknya itu, Allah telah menjadikan alam semesta. Ini puncak pewahyuan, penyataan diri Allah di dalam Kristus Yesus dalam konteks Kristenan. Jadi tidak ada lagi nubuat akan datangnya nabi lain. Itu dalam konteks kepercayaan Kristen yang bersumber dan bertitik tolak dari data dan fakta Alkitab. Kalau saudara-saudaraku berkeyakinan lain, khususnya seperti Ustadz Yahya Waloni, mempercayai hal yang berbeda,
ya kita menghargai keperbedaan tersebut. Tetapi yang jelas, dengan pernyataan saudara kita Ustadz Yahya Waloni, tujuan Isa Al-Masih dilahirkan untuk mempersiapkan datangnya Muhammad. Hal itu semakin menunjukkan dan menegaskan, mengkonfirmasi bahwa Isa Al-Masih dalam Al-Quran benar-benar berbeda dengan Yesus Kristus dalam konteks kekristenan yang bersumber dari Alkitab.